Makanya sebelum kita jauh membahas qala Allah, qala Rasul, pahami dulu dong proses tanzilnya. Baru kita akan memahami siapa yang qala sebenarnya. Orang-orang itu salah dalam mengucapkan qala fil Qur'anil Karim itu karena tidak mengerti proses tanzil. Jadi mengapa dikatakan dua pendapat yang batil? Karena ini sudah bertentangan dengan apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Satu, dalam Al-Quran itu dijelaskan, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai bacaan yang berbahasa Arab. Siapa yang menurunkannya itu? Allah. Kemudian hal ini juga bertentangan dengan ayat innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mudirin bilisanin arabiyyin mubin. Jelas. Kita itu seringkali menafsirkan Al-Quran ini sudah langsung saja satu ayat ditafsirkan dengan otak kita. Kita tidak mencari ayat lain yang mendukung itu. Pantas saja penafsiran yang salah juga seperti itu pada akhirnya kan. Dengan sombongnya kita berkata, jangan sampai mengikuti ulama-ulama ahli tafsir lah. Sekarang yang harus kita ikuti siapa? Jelas. Apakah saya harus mengikuti orang-orang Mu'tazilah? Apakah saya harus mengikuti orang-orang Batiniyah yang mengandalkan akal mereka, sementara kita tahu bahwa akal itu adalah relatif dan terbatas? Makanya sebelum kita jauh membahas qala Allah, qala Rasul, pahami dulu dong proses tanzilnya. Baru kita akan memahami siapa yang qala sebenarnya. Orang-orang itu salah dalam mengucapkan qala fil Qur'anil Karim itu karena tidak mengerti proses tanzil. Jadi orang-orang yang mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim itu fix adalah orang-orang yang tidak memahami proses nuzulnya Quran itu sampai kepada Rasul seperti apa. Makanya mereka mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Jelas. Dengan dalil bahwa kalamullah itu tidak bersuara. Memang kalamullah itu yang hakiki itu tidak memiliki suara, tidak terbentuk dari huruf, tidak terbentuk dari kalimat, tidak terbentuk dari kata-kata. Memang kalamullah hakiki itu memang seperti itu. Tetapi ingat, Allah itu maha tinggi, tetapi Allah itu juga maha bijaksana. Allah itu mengerti bahwa manusia ini seringkali butuh tanda untuk menunjukkan maksud. Faham? Salah satu tandanya itu adalah pertama suara, kedua huruf, ketiga kata, keempat kalimat, dan lain sebagainya. Makanya Allah yang maha bijaksana menyatakan kalamnya yang hakiki, yang mulanya tanpa suara, tanpa huruf, tanpa kata, tanpa kalimat, sama Allah dijelaskan dengan menggunakan simbol berupa suara, huruf, kemudian kalimat dan kata-kata.
Faham? Faham sampai sana? Makanya kemarin dalam salah satu proses inzalul Quran, ahli sunnah berpendapat bahwa salah satu proses inzal itu adalah, salah satu proses turunnya Al-Quran itu adalah izharul qiraah. Allah menjelaskan bacaan. Yang awalnya kalamun qadim, tanazzah an qaulin gitu ya. Kalau dalam istilah salah satu nazam itu kan, kalamun qadimun la yumalu sima'uhu tanazzah an qaulin. Paham? Allah itu maha bijaksana, mengizharkan kalamnya yang qadim, yang tanazzah an qaulin, menjadi izhar yang pada akhirnya memiliki qaul, bahkan bisa yasma'u, bisa yusma'u, didengar. Bukan hanya yusma'u tetapi juga bisa yukra'u, dibaca. Kemudian bisa juga yutslau atau yutsla, dibaca. Paham sampai sana? Kenapa Allah melakukan hal itu? Karena Allah maha bijaksana, faham keadaan makhluknya, keadaan manusia. Allah itu maha tinggi, tetapi Allah itu maha bijaksana. Itu. Makanya sekali lagi, qala Rasulullah fil Qur'anil Karim itu bukanlah ucapan yang bisa dibenarkan. Karena pertama, itu bisa memberikan pemahaman bahwa Al-Qur'anul Karim ini adalah ucapan Muhammad. Itu satu. Yang kedua, kekeliruan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim nih, kekeliruan ucapan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim itu adalah, kalau seandainya, nih ya, pahami, kalimat qala Rasulullah fil Qur'anil Karim kemudian diteruskan dengan ayat penciptaan, misalkan begini, qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Maka artinya kan jadi begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian bersuku-suku bangsa supaya kalian semua saling mengenal. Berarti yang menciptakan kita itu siapa dong kalau seperti itu? Muhammad. Paham sampai sana jelas? Atau seperti contoh, misalkan kalau kita mengatakan Al-Quran ini dengan kalimat qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, misalkan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim wa ja'alna fiha rawasiya an tamida bihim. Artinya jadi gimana? Rasulullah berkata dalam Al-Qur'anil Karim, kami telah menjadikan di muka bumi ini gunung-gunung. Sementara itu sudah bertentangan dengan fakta. Rasul tidak pernah menciptakan di muka bumi gunung-gunung. Nah itu, makanya banyak orang yang mengatakan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil Qur'anil Karim ini bukanlah perkataan yang benar. Itu perkataan yang batil pada akhirnya, sebab dampaknya itu salah satunya. Jelas sampai sana? Makanya cara berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah benar. Al-Quran ini disampaikan kepada Muhammad itu lafzon wa maknan, lafaznya dan maknanya. Dan Rasul tidak membuat atau menyusun satu huruf pun atau satu bacaan pun
dari Al-Quran itu. Kemarin kan viral tuh, pimpinan pondok pesantren dengan jelas mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Kemudian di video lainnya dia mengatakan ini bukan kalam Allah, tetapi kalam Muhammad. Lah itu gimana maksudnya? Sementara di lain ayat Allah mengatakan secara jelas Al-Quran ini kalamullah kok. Mana? Lihat surah At-Taubah. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Itu kan jelas. Jelas kan? Yang artinya kalau salah satu di antara orang-orang musyrikin itu meminta pertolongan, perlindungan kepadamu Muhammad, maka lindungilah ia sampai ia mendengar kalamullah. Faham? Sampai ia mendengar kalam Allah. Pertanyaannya satu, kalamullah hakiki itu bisa didengar atau tidak? Lah, tidak bisa. Karena kalamullah hakiki itu bukan suara, sementara pendengaran kita itu hanya mendengar suara. Paham? Makanya kalamullah yang dimaksud di sana apa? Kalamullah yang sudah diinzal, yakni Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah memiliki suara dan bisa diucapkan dan bisa didengar. Jelas sampai sana? Tetap redaksinya oleh Allah dikatakan kalamullah. Siapa yang mengatakan itu? Al-Quran sendiri, Allah sendiri. Sekarang orang yang menafikan Al-Quran ini bukan kalamullah, sepakat ahlu sunnah wal jamaah mengatakan orang itu kafir. Bukan saya loh yang mengatakan, tapi ahlu sunnah wal jamaah. Ini bukan kalam Allah, tetapi kalam Muhammad. Lah, kalam Muhammad gimana? Muhammad itu hanya mengikuti bacaan yang sampai padanya. Jelas sampai sana. Makanya pendapat pertama al-munazzal ala nabi itu adalah pendapat ahlus sunnah wal jamaah. Jadi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya maknanya, melainkan lafaz beserta maknanya. Kemudian ada pendapat kedua yang mengatakan bahwa al-munazzal ala nabi yang diturunkan kepada nabi itu adalah maknanya saja. Dalam hal ini ada dua golongan. Ada dua golongan. Pertama, ada yang berpendapat bahwa maknanya itu dari Jibril. Maknanya itu dari Jibril. Jadi Jibril, ya, Jibril menyampaikan kepada Nabi itu hanya maknanya saja. Kemudian Nabi lah yang merangkai kata-kata atas makna itu. Itu pendapat kedua. Ini persis seperti halnya pendapat Panji. Panji gumilang. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa yang diturunkan kepada Nabi itu adalah maknanya, tetapi maknanya itu dari Allah kepada Jibril. Kemudian Jibril lah yang mengibaratkannya dengan bahasa Arab. Jadi pandangan ketiga mengatakan bahwa maknanya itu dari Allah kepada Jibril. Kemudian Jibril merangkai makna itu menjadi bahasa Arab, dan Jibril menyampaikan lafaz yang berbahasa Arab itu kepada Nabi. Itu pendapat ketiga. Dua pendapat ini adalah dua pendapat yang batil. Mengapa dikatakan dua pendapat yang batil? Karena ini sudah bertentangan
bertentangan dengan apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Satu, dalam Al-Quran itu dijelaskan, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai bacaan yang berbahasa Arab. Siapa yang menurunkannya itu? Allah. Kemudian hal ini juga bertentangan dengan ayat innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Jelas. Dan pendapat ini juga bertentangan dengan فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Makanya pendapat kedua, ketiga ini yang mengiktikadkan bahwa yang disampaikan kepada Nabi itu dari Allahnya hanya maknanya saja, itu adalah pendapat yang batil. Pendapat yang batil. Itu sudah bertentangan juga dengan apa yang diutarakan dalam Al-Quran sendiri kok. Ayo buka Al-Quran, bagaimana proses nuzulnya itu. Jelas kan? Lalu kemudian siapa orang-orang yang mengatakan bahwa dari Allahnya itu hanya maknanya, kemudian mengatakan bahwa yang membuat kata-katanya menjadi bahasa Arab yang sangat jelas itu adalah Nabi atau malaikat Jibril? Itu adalah pendapat orang-orang Mu'tazilah dan Batiniyah. Pendapat orang-orang Mu'tazilah dan pendapat orang-orang Batiniyah. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran ini makhluk, sebab kalamullah itu tidak bersuara, tidak memiliki kata-kata, tidak tersusun dari kalimat-kalimat. Sementara Al-Quran ini memiliki hal-hal itu, memiliki kata, memiliki suara, memiliki kalimat-kalimat, dan tersusun daripada huruf-huruf. Dia tidak mau mengakui ini sebagai kalamullah, tetapi mereka mengakui ini adalah makhluk. Itulah pendapat Mu'tazilah. Faham? Faham sampai sana? Tetapi Ahlus Sunnah juga sebetulnya mengatakan Al-Quran yang ada di mushaf itu memang makhluk. Kertasnya, tintanya, itu memang makhluk. Ya, iya kan? Makhluk kan? Mushafnya itu makhluk, lembarannya, tulisannya juga makhluk, titik-titik dan barisnya juga makhluk, huruf-hurufnya juga itu makhluk. Tetapi Ahli Sunnah tetap meyakini itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah, maaf ya, bukan mushafnya, tapi Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzal. Kalamullah al-munazzal, kalamullah yang diturunkan oleh Allah, al-munazzal ala nabi, yang disampaikan kepada nabi. Itulah keyakinan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran ini makhluk, beda lagi dengan Batiniyah, beda lagi dengan pendapat
batiniyah. Batiniyah itu meyakini bahwa memang Al-Quran ini adalah kalam Allah, melainkan maknanya saja. Paham? Kalau Anda tidak percaya, silakan buka Takwilatu Ahli Sunnah karya Syekh Imam Al-Maturidi. Syekh Imam Al-Maturidi mengatakan dengan jelas pemahaman batiniyah. Buka dalam Takwilatu Ahli Sunnah tersebut, ketika Syekh Imam Al-Maturidi menjelaskan mengenai tafsir surah Asy-Syu'ara ayat ke 192 sampai 212, maaf. Ketika Syekh Al-Maturidi, Syekh Abu Mansur Al-Maturidi menafsirkan ayat innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirina bilisanin arabiyyin mubin. Syekh Imam Al-Maturidi mengatakan bahwa orang-orang batiniyah itu adalah orang-orang yang meyakini bahwa apa yang sampai kepada Rasul, apa yang sampai kepada Nabi Muhammad itu adalah bersifat abstrak. Jelas? Bersifat abstrak. Kal khayal, seperti halnya imajinasi. Kemudian Rasul merangkai hal-hal yang abstrak itu dengan lisannya yang berbahasa Arab. Sekarang saya tanya, Panji Gumilang masuknya yang kemana? Apakah kepada batiniyah atau Mu'tazilah? Silahkan Anda jawab. Jelas sampai sana? Apakah ini Panji Gumilang termasuk Mu'tazilah atau batiniyah? Yang jelas sudah pasti dia sudah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sudah pasti. Panji Gumilang itu bukan orang seperti orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia itu sudah berada di antara Mu'tazilah dan Batiniyah. Keyakinan Al-Maturidi yang merupakan tokoh sentral Ahlus Sunnah wal Jamaah, ia mengatakan yang sampai kepada Nabi itu lafaz dan maknanya. Silakan Anda buka tafsir Takwilatu Ahli Sunnah karya Al-Maturidi ketika ia menjelaskan tafsir surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 212. Silakan Anda baca. Bilisanin Arabiyyin mubin, Jibril itu sudah menyampaikan kepada Nabi itu bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan Arab, bahasa Arab yang sangat jelas. Makanya tafsir ini sesuai dengan ayat dalam surah Al-Qiyamah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Begitu dong nafsirkan ayat. Jangan langsung pakai akal, cari ayat pendukungnya. Itu namanya tafsir ayat bil ayat. Kita itu seringkali menafsirkan Al-Quran ini sudah langsung saja satu ayat ditafsirkan dengan otak kita. Kita tidak mencari ayat lain yang mendukung itu. Pantas saja
penafsirannya penafsiran yang salah juga seperti itu pada akhirnya kan. Dengan sombongnya kita berkata, jangan sampai mengikuti ulama-ulama ahli tafsir lah. Sekarang yang harus kita ikuti siapa? Jelas. Apakah saya harus mengikuti orang-orang Mu'tazilah? Apakah saya harus mengikuti orang-orang Batiniyah yang mengandalkan akal mereka, sementara kita tahu bahwa akal itu adalah relatif dan terbatas? Akal itu relatif dan terbatas. Makanya sama Allah diberi petunjuk apa? Wahyu. Paham? Wahyu itu berfungsi untuk memberikan petunjuk bagi akal, supaya akal kita itu tidak terjerumus kepada produk-produk pertama yang batil, produk-produk yang salah, kemudian yang bolin, produk-produk yang sesat. Orang-orang yang menggunakan pikirannya secara bebas tanpa ada bimbingan wahyu, dikhawatirkan mereka itu terjerumus kepada produk pikiran yang bersifat batil dan zalim. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu berpegang pada dalil, selalu berpegang pada dalil yang jelas. Apa? Wahyu. Makanya cara berpikir mereka itu terbimbing. Jelas sampai sana? Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah dengan sombongnya mengatakan, mari kita berpikir secara bebas. Nah, Anda tahu kan produk pemikiran itu, produk pemikiran, kalau tidak keliru, pertama keliru, kedua hanya prasangka, ketiga keraguan, keempat baru yakin. Itu produk pikiran. Waham, artinya waham atau za'am, kekeliruan. Kemudian ada syak, ada syak, keraguan-raguan. Itu produk pikiran tuh. Kemudian ketiga ada yang namanya dzon, hanya prasangka. Itu produk pikiran tuh. Makanya supaya kita tidak terjerumus kepada waham, za'am, yang dalam istilah Arab itu yang memiliki arti sama, kekeliruan, kemudian syak, keraguan-raguan, kemudian dzon, hanya sebatas prasangka, maka kita harus butuh yang namanya petunjuk. Apa petunjuk itu? Wahyu. Jelas sampai sana? Makanya jangan sombong Anda memiliki akal, jangan sombong Anda memiliki pikiran, Anda tidak mau bersanad. Makanya sanad itu penting. Jelas. Nah, maka dari itu simpulannya adalah al-munazzal ala nabi, yang turun kepada nabi itu adalah lafzon wa maknan, lafaz dan maknanya. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun orang yang meyakini bahwa yang sampai kepada nabi itu adalah maknanya, dan yang meyakini bahwa lafaznya itu adalah dirangkai oleh nabi dan diungkapkan oleh nabi, itu adalah keyakinan orang-orang Mu'tazilah dan keyakinan orang-orang Batiniyah. Silahkan Anda pilih, Anda akan masuk kepada kategori mana? Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Mu'tazilah atau Batiniyah?
Sekali lagi, silahkan Anda memilih. Kami hanya menyampaikan. Nafa'anallah bihi wa bi'ulumihi wallahu a'lam bissawab.